Selamat pagi anak-anak semua yang saya sayangi, yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kita bisa ketemu dalam pembelajaran saya hari ini ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang public speaking. Apa itu public speaking? Nanti kita akan bersama-sama untuk belajar tentang public speaking ya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, amin Pak alamin ya. Nah, public speaking, nanti kita akan belajar bersama-sama tentang public speaking. Mungkin ada yang pernah dengar apa itu tentang public speaking ya. Saat kita di luar ya, public speaking itu sama saja kita belajar berbicara ya. Mungkin ada yang dari anak-anak pernah mengenal apa itu tentang public speaking. Contohnya pada waktu rapat organisasi kita berbicara, anak-anak berbicara, itu adalah salah satu contoh tentang public speaking ya. Nah, salah contohnya kecil itu seperti itu ya, dalam organisasi sekitar. Kalau kita dalam rapat, contohnya adalah public speaking seperti itu ya. Baik, ketemu lagi dengan saya Bapak Eka Satria Ibawa. Nanti kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang public speaking ya. Nah, 4 tantangan yang dalam pembicara atau dalam public speaking yang perlu kita pelajari ya. Jadi yang pertama apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah berani ya. Contohnya pada waktu kalian dalam organisasi berbicara ya, itu menunjukkan kalau kita tuh berani. Berani apa? Berani untuk maju, berani untuk berbicara. Itu adalah contohnya dalam sebuah organisasi ya, contohnya seperti itu ya. Jadi kita berani di depan masyarakat, berani di depan orang banyak, berani bicara di depan teman-teman kalian. Itu adalah contohnya berani. Yang kedua, antusias ya, antusias dalam kita berbicara. Dalam kondisi apapun kita harus tetap antusias, maju di depan, jangan mundur ya, jangan takut, harus maju di depan, antusias ya. Nah, ingat apa yang akan kita sampaikan, ingat yang akan kita bicarakan ya. Jadi kita cerna dahulu apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita bicarakan, kita bicara terlebih dahulu ya. Selanjutnya melakukan. Jadi setelah kita berani, antusias, dan ingat yang mau kita bicarakan, kita harus melakukan ya, melakukan. Jadi kita menjalankan ya, menjalankan apa di depan masyarakat, di depan teman-teman kalian, di depan Bapak Ibu guru ya. Itu adalah contohnya ya, contohnya di depan guru kalian, di depan dosen kalian ya, di depan pengajar kalian, siapapun, di depan pelatih kalian dalam organisasi, yaitu berani melakukan. Tidak hanya belakang saja, tapi berani juga di depan, berani berbicara, antusias, ingat, melakukan ini adalah contohnya. Saya sendiri sudah melakukan, berbicara ya. Nah, itulah tadi 4 tantangan dalam pembicaraan dalam public speaking ya. Nah, selanjutnya 6 cara menjadi public speaker. Nah, apa cara untuk kita menjadi public speaker yang baik, menjadi seorang pembicara yang baik, itu bagaimana? Nah, yang pertama belajar dari pengalaman diri kita sendiri ya. Contohnya pada waktu kita menjalankan organisasi, kita adalah belajar menjadi dari pengalaman diri kita sendiri ya.
contohnya seperti itu ya. Jadi kita belajar dari pengalaman diri kita sendiri. Nah, selanjutnya belajar dari pengalaman orang lain. Nah, misalnya saya bekerja, belajar menyampaikan sebuah ilmu ya. Kita sama-sama belajar. Kita di sini tidak ada yang sempurna ya, karena kita sama-sama manusia sosial ya. Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain ya. Misalnya dalam kita bermasyarakat, kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, selanjutnya belajar di depan cermin. Nah, tujuannya apa? Kalau kita belajar berlatih di depan cermin, supaya kita berlatih rasa percaya diri kita, melatih rasa percaya diri kita, melatih kita supaya untuk berani. Nah, makanya kita belajar di depan cermin. Tujuannya supaya kita bisa berani berbicara di depan masyarakat ya. Nah, selanjutnya bicara kepada siapapun yang mau kita dengar ya. Contohnya kalau kita berbicara di depan masyarakat, kalau kita mau bicara, kita perhatikan dulu. Kalau misalnya ada yang lagi bicara, kita jangan bicara, kita diam dulu ya. Setelah kita ada kesempatan, nah baru kita bicara kepada siapapun yang mau kita dengar. Kita sampaikan ungkapan kita, berbicara dengan baik kepada mereka. Keberanian kita tunjukkan ya. Itu adalah salah satu berani bicara kepada siapapun ya. Selanjutnya bicara saat berkendara. Nah, contohnya saat kita berkendara, saat kita di jalan ya, pasti pernah ketemu dengan orang. Nah, pada waktu kita saat di jalan ya, kita tidak tahu jalan ya. Misalnya contohnya begitu ya, kita berbicara berhenti pada waktu berkendara. Kalau kita mau bicara dengan orang pada waktu saat kita berkendara, pastikan dan kita matikan dahulu. Kenapa? Karena kita menunjukkan rasa sopan kita ya. Jadi jangan saat kita berbicara saat berkendara, kendaraan motor kita tuh nyala, itu tidak sopan ya. Jadi bicara saat berkendara ya dengan orang ya, tuh kita bicara baik-baik ya, pandangannya juga baik ya, pandangannya ke depan ya, bicara dengan yang baik ya, tidak menyinggung atau perasaan orang lain. Kita bicaranya yang sopan ya, sopan dan ramah saat kita berkendara. Nah, selanjutnya bicara saat ada kesempatan. Nah, misalnya dalam sebuah rapat ya, dalam sebuah rapat organisasi ya, pasti anak-anak semua pernah menjalankan suatu rapat organisasi. Nah, seperti kalian di dalam organisasi pernah berbicara. Nah, tapi saat berbicara itu kalau ada kesempatan ya. Misalnya kalau ada lagi yang pimpinan atau yang ketuanya bicara, kita jangan bicara dahulu ya, tapi kita bicara nanti setelah saat ada kesempatan. Kita cerna dahulu ya, bicaranya apa, kita cerna dahulu baru kita bicara pendapat kita. Bicara pada saat kita diberi kesempatan untuk berbicara untuk mengungkapkan pendapat kita. Nah, itu adalah salah satu contoh 6 cara menjadi public speaker yang baik. Jadi yang pertama apa? Belajar dari pengalaman diri kita sendiri. Yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain. Yang ketiga, berlatih di depan cermin.
Yang keempat, bicara kepada siapapun yang mau dengar ya. Yang kelima, bicara saat berkendara. Yang keenam, bicara saat ada kesempatan ya. Terima kasih dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua, semoga anak-anak dan semua diberi kesehatan dan berpanjang. Terima kasih. Sampai jumpa, ketemu lagi dengan saya, Bapak Eka Satria Wibawa.